Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Untuk menjaga pelihara agar dalam negara muda yang berdaulat harus ada hukum dan ketertiban dan harus menjadi tempat bagi setiap orang tak memandang bangsa atau agamanya. Sejarah perkembangan bangsa Indonesia tak bisa dilepaskan dari peran banyak pihak. Salah satu di antaranya adalah keterlibatan sejumlah tokoh keturunan Arab. Tidak hanya sekedar tinggal dan menetap, sejumlah tokoh keturunan Arab itu aktif dan berperan langsung dalam pembangunan bangsa Indonesia. Mereka bergerak di sejumlah bidang, mulai dari seni, budaya, hingga politik. Video ini ditujukan untuk generasi muda yang mulai tidak mengenal sejarah bangsanya sendiri, karena terlalu asik mengikuti perkembangan zaman yang memang sudah membuat kita lupa untuk membaca dan menambah pengetahuan kita. Mungkin di antara kalian ada yang tidak mengetahui bahwa banyak keturunan Arab yang berjasa untuk bangsa ini. Sebenarnya bukan hanya keturunan Arab saja yang berjasa, tapi semuanya terlibat. Ada yang berbangsa Eropa, keturunan Tionghoa yang sudah menetap di Indonesia, dan lain sebagainya. Juga banyak yang berjasa untuk bangsa ini, tapi akan dibahas di lain video. Berikut ini adalah 8 tokoh keturunan Arab yang turut berjasa membangun Indonesia. Siapa sajakah mereka? Mari simak videonya. Asad Syahab. Asad Syahab lahir di Jakarta pada tanggal 23 September tahun 1910 dari keluarga Betawi berdarah Arab. Ayahnya, Ali Syahab, adalah juragan tanah yang termasuk salah seorang tokoh perintis Jamiat Khair. Menurut Alwi Alatas, sejarawan yang mengkaji komunitas Hadrami di Indonesia, Jamiat Khair merupakan organisasi Islam modern pertama di Hindia Belanda. Pada masa pergerakan, Asad Syahab aktif di perkumpulan Hizbu Sabab. Perkumpulan pemuda-pemuda Hadrami ini dalam bahasa Belanda disebut Partij van de Jongre Arabieren, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Partai Arab Muda. Dan pada tahun 1938, Asad Syahab tercatat sebagai sekretaris pertamanya. Tujuan organisasi ini cukup banyak, yaitu memberikan bantuan beasiswa, menolong keluarga Hadrami yang miskin, melakukan pembelaan terhadap Islam, dan mengorganisir klub sepak bola. Pada tanggal 2 September tahun 1945, Asad Syahab mendirikan kantor berita Arabian Pers Board yang disingkat dengan APB. Kata Arab yang dibubuhkan guna mengelabui Belanda yang berupaya menekan atau membubarkan setiap gerakan berbau Indonesia. Kantor berita APB terletak di Jalan Gang Tengah nomor 19 yang kini dikenal sebagai kawasan Salemba. Berita yang diterbitkan APB berupa buletin harian yang diterjemahkan ke dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris. Selain koresponden di berbagai negara, pendistribusian APB terbantu oleh Kementerian Luar Negeri yang mengirimkan buletin harian ke seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Dari berita APB ini, negara-negara Timur Tengah mengetahui keadaan yang terjadi di Indonesia saat itu. Dokumen-dokumen APB semasa revolusi sempat lenyap. Tentara Nika melakukan penggerbekan yang mengakibatkan kantor berita APB ditutup. Siaran APB pun dibredel. Pasca pengakuan kedaulatan, Arabian Press Board berganti nama menjadi Asian Press Board. Di masa Soekarno, APB menjadi pers yang kritis menentang komunisme dan politik demokrasi terpimpin. Asad Syahab menolak konsepsi Soekarno tentang Nasakom, yaitu Nasional Agama Komunis. Lagi pula kecenderungan pers komunis saat itu tengah kuat-kuatnya. Pertentangan politik menyebabkan APB dibubarkan pada tahun 1962 dan dileburkan ke dalam antara. Muncul juga desas-desus Asad Syahab menjadi target sasaran untuk diadili.
Asyad Shahab kemudian meninggalkan Indonesia dan menghabiskan sekian lama waktunya di Arab Saudi. Dia berkecimpung dalam organisasi Islam Rabithah Al-Alam Al-Islami yang aktif dalam kegiatan dakwah. Pada tahun 1980, Asyad Shahab kembali ke tanah air. Di masa tuanya, dia dikenal sebagai tokoh pers perjuangan sekaligus tokoh keturunan Arab terkemuka. Dan pada usianya yang ke-90 tahun, Asyad Shahab wafat, tepatnya pada tanggal 5 Mei tahun 2001. Sultan Syarif Qasim kedua Siak. Yang di Pertuan Besar Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin atau Sultan Syarif Qasim kedua. Lahir di Siak Sri Indrapura, Riau pada tanggal 1 Desember tahun 1893 dan meninggal di Rumbai, Pekanbaru Riau pada tanggal 23 April tahun 1968 pada usia 74 tahun. Dia adalah Sultan ke-12 Kesultanan Siak. Ia dinobatkan sebagai Sultan pada umur 21 tahun menggantikan ayahnya Sultan Syarif Hasim. Sultan Syarif Qasim II merupakan seorang pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tak lama setelah proklamasi dia menyatakan Kesultanan Siak sebagai bagian wilayah Indonesia. Dan dia menyumbang harta kekayaannya sejumlah 13 juta gulden untuk pemerintah Republik Indonesia. Uang sebesar 13 juta gulden tentu saja bukan jumlah yang kecil. Jika ditakar dengan ukuran sekarang, nominalnya kira-kira setara dengan 69 juta euro atau lebih dari 1 triliun rupiah. Segepok uang itulah yang diberikan secara cuma-cuma oleh Sultan Syarif Qasim II kepada Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Tidak hanya itu, Sultan Syarif Qasim II juga tidak segan-segan menyerahkan mahkota dan nyaris seluruh kekayaannya. Ini dilakukan sebagai penegas bahwa Kesultanan Siak Sri Indrapura yang dipimpinnya meleburkan diri ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedari era pemerintahan kolonial Belanda, Sultan Syarif Qasim II sudah menempatkan dirinya sebagai penentang kaum penjajah. Sang Sultan memperlihatkan perlawanannya terhadap Belanda melalui cara-cara yang elegan dan cerdas. Sultan Syarif Qasim II sadar melawan Belanda lewat fisik atau menentang dengan frontal sama saja bunuh diri. Apalagi Kesultanan Siak Sri Indrapura masih terikat perjanjian yang diteken pendahulunya di masa lampau. Jauh sebelumnya, Sultan Said Ismail, yaitu kakek buyut Sultan Syarif Qasim II, terpaksa menandatangani Traktat Siak yang isinya sangat menguntungkan Belanda. Traktat Siak merupakan konsekuensi yang dijalani Sultan Said Ismail karena meminta bantuan Belanda untuk mengusir Inggris dari Riau pada pertengahan abad ke-19. Terbelenggu oleh Traktat Siak tidak lantas membuat Sultan Syarif Qasim II yang bertahta pada tanggal 3 Maret tahun 1915 sepenuhnya takluk pada bangsa kolonial. Pengorbanan Sultan Syarif Qasim II untuk Republik amat besar. Namun pemerintahan Republik Indonesia baru memberinya gelar pahlawan nasional pada tanggal 6 November tahun 1998. Saat ini nama Sultan Syarif Qasim II diabadikan sebagai nama Bandar Udara Internasional di Pekanbaru Riau. Sultan Hamid kedua Pontianak. Sultan Hamid II lahir dengan nama Syarif Abdullah Hamid Al-Qadri, putra sulung Sultan Pontianak ke-6. Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli tahun 1913 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 30 Maret tahun 1978 pada umur 64 tahun. Dia adalah perancang lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Dalam tubuhnya mengalir darah Arab Indonesia. Ia beristrikan seorang perempuan Belanda kelahiran Surabaya.
yang memberikannya 2 orang anak yang sekarang tinggal di negeri Belanda. Pada tanggal 17 Desember tahun 1949, Sultan Hamid II diangkat oleh Soekarno ke kabinet RIS, tetapi tanpa adanya portofolio. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta dan termasuk 11 anggota berhaluan Republik dan 5 anggota berhaluan federal. Pemerintahan federal ini berumur pendek karena perbedaan pendapat dan kepentingan yang bertentangan antara golongan unitaris dan federalis, serta berkembangnya dukungan rakyat untuk adanya negara kesatuan. Sejarah seringkali milik para pemenang, dan di sisi lain pihak yang kalah acap kali dilupakan. Dalam sejarah kontemporer Indonesia, sosok Sultan Hamid II yang pernah menjabat Menteri Negara dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat pertama barangkali termasuk kategori yang kalah. Jasanya dalam merancang lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila, sepertinya dilupakan begitu saja setelah dia diadili dan dihukum 10 tahun penjara terkait rencana kudeta oleh kelompok XKNIL pimpinan Kapten Westerling pada tahun 1950. Dia dilupakan karena dituduh terlibat peristiwa Westerling, termasuk ingin membunuh Sultan Hamengkubuwono yang saat itu menjabat menjadi Menteri Pertahanan. Dalam buku Nationalism and Revolution in Indonesia tahun 1952, George McTunan Kahin menulis, setelah upaya kudeta itu digagalkan, temuan pemerintahan Republik Indonesia Serikat menyimpulkan Sultan Hamid telah mendalangi seluruh kejadian tersebut dengan Westerling bertindak sebagai senjata militernya. Walaupun ia membantah terlibat dalam kasus itu, pengadilan menyatakan dirinya bersalah, kemudian dia dihukum penjara 10 tahun. Disitulah namanya habis karena ia dianggap pengkhianat. Sejarah resmi Indonesia kemudian melupakannya ketika pria kelahiran 1913 ini meninggal dunia lebih dari 35 tahun silam. Jasadnya bahkan tidak dikubur di makam pahlawan. Sosok penyokong konsep negara federal ini seperti dihilangkan, walaupun dia adalah perancang lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Setelah reformasi bergulir, sejumlah intelektual muda kota Pontianak, Kalimantan Barat, tempat kelahiran Sultan Hamid II, menggugat yang mereka sebut sebagai kebohongan sejarah. Ansari Dimyati, yang juga ketua Yayasan Sultan Hamid II, melalui penelitian tesis master di Universitas Indonesia, menyimpulkan ketua Majelis Permusyawaratan Negara-Negara Federal ini tidak bersalah dalam peristiwa Westerling pada awal tahun 1950. Bagaimanapun, Sultan Hamid II hidup dalam masa-masa gelap revolusi Indonesia, ketika banyak kelompok yang masih bersemangat membawa Indonesia ke arah yang sesuai persepsinya masing-masing. Sejarah memang bukan matematika yang terukur jelas, dan acap kali hanya dimiliki para pemenang. Namun tak semestinya sejarah meniadakan jasa para pesakitan. Itulah 8 tokoh keturunan Arab yang sudah ikut berjasa dalam perjalanan bangsa Indonesia. Semoga tidak ada lagi ungkapan-ungkapan bernada rasial bagi keturunan Arab atau habaib di negeri ini. Masih banyak lagi sebenarnya orang-orang keturunan Arab yang berjasa banyak untuk negeri ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan dan membuka luas cara berpikir kita. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.